Bulakan adalah salah satu sumber mata air yang penuh misteri di Indonesia. Masih saja ada hal baru yang bisa ditemukan di sini. Karena ada misteri di baliknya. Lalu, siapakah penemu dan bagaimana air yang begitu melimpah dan bisa mencukupi kebutuhan air di wilayah Tegal bisa mengalir hingga kini? Sumber mata air Bulakan tidak lepas dari sosok Mbah Mayakerti. Ya, Mbah Mayakerti begitu identik dengan mata air Bulakan. Mbah Mayakerti diyakini oleh masyarakat desa Bumi Jawa sebagai seorang yang menemukan mata air Bulakan. Mbah Mayakerti berdiri di sini bertafakur yang berniat menyebarkan Islam. Kemudian bagaimana beliau berpikir supaya adanya kesejahteraan masyarakat di desa sini, ingin mendirikan lahan pertanian karena tanah yang subur di pegunungan. Beliau berpikir supaya mendapatkan sarana air untuk persawahan. Menurut cerita legenda, beliau bertafakur, kemudian ada ekor burung kuntul, Pak. Kuntul itu semacam bangau, Pak, terbang, diikuti sampailah kepada suatu tempat yang sekarang dinamakan Kali Bulakan. Ya, konon ceritanya beliau mengikuti arah terbangnya burung kuntul itu, mematuk-matuk kawasan tanah di situ. Ya, ditemukan ketika digali, ditemukan sebuah benda, ya namanya bende, Pak. Kalau agak gede namanya kenong. Kalau besar namanya gong. Nah, berarti itu peninggalan era Hindu-Kabudan lah, zaman bahala gitu ya. Benda peninggalan Mbah Mayakerti pun masih dijaga secara turun-temurun oleh seorang yang disebut juru kunci. Penemuan mata air Bulakan berawal dari keresahan Mbah Mayakerti yang menginginkan sumber penghidupan dari lahan pertanian. Namun, baginya mustahil mendapatkan air dari tanah kering di dataran tinggi. Beliau melihat ke arah selatan, melihat hamparan sawah yang tandus, lahan yang tandus itu. Beliau berpikir untuk membangun suatu tempat ini sebagai sistem pertanian, bagaimana cara beliau mendapatkan sumber mata air. Di Jawa itu terkenal dengan filsafah tapak kuntul anglayang, artinya beliau itu bertafakur, kemudian ditunjukkan oleh sebuah burung kuntul atau bangau semacam bong itu melayang, arah terbangnya kemana, kemudian beliau mengikuti jejak tapak kuntul itu sampailah di tempat yang sekarang itu dikenal sebagai sumber mata air Bulakan. Dulunya itu lebih tuanya Watu Lawang, di atas itu termasuk sebuah peradaban tua era Kapitayan itu ada di sekitar di atas dari sumber mata air Bulakan itu sendiri. Dan disitulah beliau melalui spiritualnya konon melihat burung kuntul itu sedang mematuk-matuk tanah yang basah atau merembes itu, kemudian digali, keluarlah sumber mata air. Upaya Mbah Mayakerti tidak sia-sia setelah berdoa bertafakur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga air pun berhasil ditemukan dan airnya menjadi sumber kehidupan bagi mayoritas warga Tegal. Pertama, sebagai mata air untuk kehidupan masyarakat Bumi Jawa. Diyakini itu air suci, kandungan mineralnya tinggi, jadi baik untuk kesehatan. Selain itu, sebagai sarana irigasi untuk pertanian, terutama sayur, padi, itu sumbernya dari Tuk Bulakan itu. Pada tahun 1917 era penjajahan Belanda, tempat ini direncanakan pembangunan irigasi yang modern.
Kemudian baru terrealisasi pada tahun 1929. Mulai dibangun sumber mata air ini secara permanen. Dan kemudian selesai dan diresmikan sekitar tahun 1934. Ada data yang menjelaskan tahun 1917 itu ada peta rencana mapping ya, namanya mapping sumber mata air Bulakan itu untuk dijadikan sumber air bersih yang disalurkan ke daerah utara. Dan kemudian tahun 1928-29 itu baru terrealisasi menjadi sebuah bangunan dan diresmikan tahun 1934 itu menjadi bangunan fisik yang kemudian itu kalau di eranya Mbah Mayakerti atau yang kita kenal juga Mbah Camuluk itu, beliau itu membuat penggarit ya namanya. Penggarit itu dari tongkat, terus beliau ke arah sini sampai ke Sijangleng itu. Jadi mitosnya penggarit tongkat itu yang menjadi sebuah sungai irigasi itu. Dan kemudian dulu sebelum sampai ke Sijangleng tersumbat di dekat Kauman, Bumi Jawa Utara itu. Nah, warga itu kaget karena dulunya itu di situ lahan kering, kemudian ada air yang menggenang itu bekas dari penggarit Mbah Mayakerti yang teraliri air. Nah, kemudian ada gubuk yang sudah ngambang, kemudian tempat itu dinamakan Balai Kambang dari nama balai yang ngambang itu. Ya, nah kemudian warga melapor sama Mbah Mayakerti bahwa air sudah sampai sini, kemudian diteruslah disodet ke arah Sijangleng sini. Nah, kalau islamisasinya beliau sebagai penyebar agama Islam itu dimungkinkan beliau juga turut mendirikan masjid pertama di Bumi Jawa, yaitu Masjid Kauman yang sekarang menjadi Masjid Nurul Islam. Itu di Bumi Jawa Utara ada peninggalannya. Kemungkinan itu adalah merupakan salah satu peninggalan Mbah Sunan Mayakerti ini. Sosok Mbah Mayakerti menjadi legenda dan secara turun-temurun cerita ini masih kuat di kalangan masyarakat di pesisir pantai utara. Keberadaan makam Mbah Mayakerti menjadi daya tarik tersendiri bagi para peziarah. Para peziarah ini biasanya datang dari daerah Sunda, bahkan dari Jakarta. Sebagian masyarakat Cirebon, Kuningan percaya bahwa Mbah Mayakerti utusan dari Kesultanan Cirebon saat itu. Sehingga para peziarah kebanyakan datang dari daerah tersebut. Saya alamin dulu ada peziarah dari Bogor, peziarah dari Bogor katanya mau ziarah disuruh sama kiainya ya gitu. Selang berapa minggu orang itu balik lagi ke makam Mbah Mayakerti. Sesudah sampai di Mbah Mayakerti minta maaf sama pengelola Mbah Sunan Mayakerti, pengelola makam gitu. Saya tanya, "Lewang minta maaf ada apa Pak?" Ya, "Saya dulu Mas, yang kemarin saya ziarah ke sini disuruh sama kiai saya, suruh ziarah ke Mbah Mayakerti, sama disuruh ambil batu yang ada di makam." Saya tanya, "Buat apa?" "Buat sarana saya lantaran menjadi lurah." Gitu. Alhamdulillah berkat saran dari kiainya, akhirnya menang dalam pemilihan lurah. Tetapi malamnya, kata yang peziarah itu, malamnya bermimpi didatengin orang yang berjubah putih, suruh mengembalikan batunya gitu. Ketika ditemukan sebuah bende dinamakan tuk jimat. Tuk itu mata air, jimat itu siji sing kudu dirumat, yaitu bende supaya dirawat sumber mata air itu supaya tetap lestari. Itu bendenya sekarang masih disimpan di juru rawat di Pak RW namanya Pak Siswoyo di Bumi Jawa Utara RW 4. Nah, sebagai bentuk penghormatan kepada bende pusaka tersebut ya, dalam rangka islamisasi
dakwah Islamnya, setiap bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, malam 12 Maulid Nabi, benda itu disangku, Pak. Disangku itu dijamas, dibersihkan di kali bulakan. Ya, dijamas pusaka, dibersihkan, kita maksudnya filosofinya supaya kita bertaubat, bersih-bersih badan, ya, dengan simbol membersihkan benda itu supaya kita tobat mau menyambut hari peringatan lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW.